naik mobil tapi masih kehujanan. Ini dia kisah gue dengan Fiji. Barang-barang menerjang derasnya hujan Bogor. Di trip 2 kali dalam sehari PP Jakarta Bogor guys. So, halo semuanya, kembali lagi di Keki Banget Channel. Di video kali ini adalah sebuah semacam a day in my life gue bersama Fiji pada 17 Februari 2024 lalu, yang mana ini berarti udah sekitar 9 bulan yang lalu guys. Nah, ini bertepatan dengan hari Sabtu, yang biasanya hari Sabtu itu gue agak ribet banget karena biasanya setiap hari Sabtu itu gue akan pulang ke rumah orang tua gue, yang mana barang bawaan gue tuh akan selalu banyak guys. Perlu diingat, pada bulan Februari 2024 lalu itu gue masih kerja di hotel, yang mana itu gue jarang pulang ke kos, apalagi pulang ke rumah orang tua gue. Yang pastinya gue tuh akan selalu sediain stok baju di dalam koper yang dimasukin ke dalam bagasi si Fiji guys. Karena memang saat ini alhamdulillah hari-hari gue ditemenin sama Fiji. Dan biasanya setiap Sabtu juga gue ngeluarin semua cucian yang bakal di laundry. Jadi bawaan gue udah restock pakaian baru yang bakal dibagasi, udah gitu juga bawa cucian dan lain sebagainya. Pada saat itu Fiji tuh masih belum banyak banget di servis guys, dan kayak starter pun masih kayak susah banget ngangkatnya. Udah gitu mesinnya kasar banget, berisik kayak gini. Nah, pada saat itu tuh kan Fiji kan posisinya belum banyak di servis, belum banyak dicek, belum banyak di tune up. Tapi alhamdulillahnya pada saat itu sih kuat ya guys, gue bawa PP ke Bogor. Nah, tapi perlu gue akuin pada saat gue baru ngangkat Fiji itu, gue cukup salah guys. Karena sejatinya walaupun mobil kelihatannya sehat, tapi namanya kita ngambil mobil second, apalagi mobil tua, sudah sewajar dan sewajibnya kita tuh sebelum bawa dia jalan jauh, ya kita cek dulu nih secara detail, terutama mesin-mesinnya dia. Nah, salahnya adalah gue nggak ngelakuin itu semua guys. So, ini yang bisa gue sampaikan ke teman-teman semua yang pada baru ngambil mobil tua. Jangan jumawa kayak gue, menganggap mobil kita tuh sehat-sehat aja sampai kita tuh lupa ngecek dia secara keseluruhan. Dan jangan pernah lupain kalau mobil tua kita adalah sesuatu yang sudah berumur dan perlu perhatian khusus, apalagi kalau dari awal kita tuh udah nekat untuk berani miara dia. Karena jujur aja guys, ini dari pengalaman yang gue dapat sendiri, pengeluaran gue tuh jadi lebih besar. Karena di awal gue nggak ngecek Fiji secara keseluruhan, jadi penyakit-penyakitnya tuh baru kelihatan setelah gue pakai. Dan fatalnya beberapa penyakitnya tuh ternyata mayor, yang memang seharusnya tuh udah diganti duluan sebelum kita mau mulai semuanya. Tapi nggak apa-apa, semuanya udah lewat dan udah kejalanin. Dan tapi ada plusnya juga, karena gue jadinya tahu sendiri penyakit yang dialamin sama Fiji. Jadi tahu juga gimana cara nanganinnya, kemana bengkelnya, dan gimana treatmentnya ke depannya. Nah, kesinian juga gue kan rajin bolak-balik bengkel, jadi tuh gue kayak punya dapat ilmunya juga, ya banyak plusnya juga lah guys. Ya walaupun ini juga lumayan alibi juga sih sebenarnya buat nenangin hati gue biar gak nyesel-nyesel amat karena ngeluarinnya lebih besar dari yang seharusnya. Tapi memang bener, semua tuh ada plus minus, ya kan? Asik. Nah, dan yang kedua yang bisa gue sampaikan adalah kalau mau ngangkat mobil tua, kalau bisa usahakan kalian tuh punya pendamping guys. Ya minimal punya kenalan yang dia tuh tahu referensi bengkel, atau minimal tahu lah soal permobilan, permesinan dan sebagainya. Atau kalau punya kenalan montir lebih bagus lagi, atau kalian mau belajar montir lebih bagus lagi, demi menghindari dibohongin atau repot sendiri kalau misalkan mobil kalian kenapa-napa. Ya kayak gue sih lumayan bodong ya kemarin tuh pas awal ini, kayak nggak ada pendampingan dan apa-apa tuh sendiri. Jadi kayak gue beberapa kali dibohongin sama bengkel, nggak tahu harga spare part, nggak tahu harga servis, dan juga beberapa kali ngerjain sesuatu di bengkel yang ala kadarnya, ngeberesinnya tuh nggak bener, jadinya malah rusak berkali-kali guys. Tapi untungnya karena gue orangnya lumayan oversharing dan gue juga lumayan aktif di sosmed, jadi pada saat itu tuh gue kayak banyak sharing soal apa yang dialami sama mobil gue ke TikTok dan sering FYP, dan akhirnya gue ketemu sama komunitas Starlet yang mana akhirnya bisa banyak nanya, banyak minta referensi bengkel dan segala macam. Jadinya ya lumayan punya pengetahuan sedikit dan merasa ada pendamping guys, dan juga punya teman yang senasib lah. Nah, dari faktor ngeliat permasalahan yang dialamin sama Starlet lain dalam komunitas atau di mutual sosmed sesama pemilik Starlet, kalau ngelihat yang penyakitnya lebih parah daripada Fiji, itu gue jadi bikin merasa bersyukur banget dengan kondisi Fiji yang sekarang. Dan kalau misalkan ngelihat yang lebih bagus daripada Fiji, itu bikin gue jauh lebih semangat lagi untuk terus-terusan ngebangun Fiji biar lebih proper lagi ke depannya dan lebih cantik lagi ke depannya guys. Nah, makanya kesinian karena gue lebih semangat lagi, jadi tuh gue kayak punya hasrat untuk kayak pengen deh ngeberesin apa-apanya Fiji tuh sendiri kalau bisa guys. Karena koneksi gue sama si Fiji udah sekuat itu. Bahkan kayaknya kalau sekarang tuh setiap ada hari libur adalah harinya gue untuk ngebenahin apa-apanya Fiji. Sekecil apapun gue akan nyentuh Fiji dan akan melakukan perubahan
perubahan sama Fiji, sekecil apapun itu halnya. By the way, gue udah nyampe nih di tempat kunjungan pertama gue hari ini. Kunjungan ke salah satu hotel yang ada di Bogor, masih satu manajemen juga sama tempat kerja gue yang sebelumnya. Untuk seharian full belajar tentang sesuatu yang harus banget digodok nih guys, karena tanggung jawabnya lumayan besar, yaitu demi kesejahteraan orang banyak. Makanya harus dibela-belain banget nih dari Jakarta ke Bogor. BTW pada saat itu ini pintu bagasinya Fiji tuh kalau udah habis dibuka nggak bisa ditutup lagi loh guys. Nah kayak di sini nih, di sini tuh pintunya Fiji nggak bisa ditutup lagi, sampai gue gabur-gaburkin nggak kekunci-kunci guys. Lu bayangin gue akhirnya bawa dari Bogor ke Jakarta dengan kondisi tidak terkunci bagasinya guys. Nanti nih nggak kekunci nih pas pulang nih ya. Tapi ya udahlah ya, daripada pusing dan udah lumayan telat, jadi kita buru-buru langsung masuk dan wala selesai sudah lah. Dan kali ini udah jam 3 sore guys, saatnya jalan pulang ke Jakarta. Dan ini gue harus absen di tempat gue yang kerja sebenarnya nih di Jakarta nih. Gue harus balik dulu ke Jakarta. Padahal seharusnya kalau Sabtu tuh gue pulang jam 2, tapi karena gue belum setor muka kayaknya nggak enak ya guys. Jadi mari kita setor muka dulu dan setor absen, setor jari gitu ya. Ya karena malamnya juga gue sebenarnya ada janji juga sih di Jakarta. Kebetulan adek gue juga masih di Jakarta nih. Jadi mau pulang langsung ke Bogor pun gimana ya kan, kasian adek gue masa di Jakarta sendirian, gue pulang ke rumah mak gue. Jadi kita ke Jakarta dulu guys, sambil menikmati hujan di Bogor yang kayaknya kalau ke Bogor nggak hujan tuh nggak abdol ya. Emang kayaknya harus hujan nih kalau ke Bogor. Dan ini adalah tipikal yang akan sering kita ketemuin kalau misalkan gue lagi hujan-hujanan bawa Fiji, yaitu menambal atapnya Fiji yang bocor. Jujur dah, lu juga mobil lu pada sering begini kan? Mobil tua lo itu. Gak apa-apa, nikmatin aja ya guys ya. Alright, setelah melewati hujan yang lumayan deras di daerah Bogor, sampai juga nih di Jakarta ternyata masih terang dan kering banget kayak gini guys. Dan untungnya hari ini tuh hari Sabtu, jadi nggak ada ganjil genap. Jadi gue nggak perlu mikirin keluarnya di Cawang aman apa enggak. Nah kalau misalkan kalian lewatin sini pas ganjil genap, diperhatiin ya guys, karena tuh airline-nya banyak banget. Dan terus di sini polisinya lumayan disiplin banget. Sekali lu tuh lewatin pinggir bahu jalan kiri kayak gini, nanti lu ketilang nih kayak gitu. Nah setelah melewati hujan dan segala macemnya, akhirnya sampai juga nih di base gua di daerah Boncang, Tanah Abang ya guys. Ini lagi macet-macetnya nih sore hari Sabtu di Putaran. Muka udah lumayan lemah, letih, lesu, lungai ya kan, kayak emang banyak pikiran nih abis belajar. Makeup juga udah nggak ada sama sekali. Muka juga udah agak pelongo-pelongo dikit ya kan, tapi ya udahlah ya. Dari muka gue yang kelihatannya kayak gini, gue jadi menyadari ternyata orang yang kalau capek tuh mukanya kelihatan banget ya guys. Beda banget sama gue yang tadi pagi, padahal juga make upnya nggak terlalu banyak, tapi freshnya tuh beda banget guys.
hujan besar di Bogor dan juga kemacetan Tanah Abang, akhirnya sampai juga di kantor jam setengah 5 sore. Dan jam setengah 8 malam kita langsung cabut lagi. Sebelum meninggalkan Boncang, jangan lupa kita untuk naruh laundryan yang udah kita bawa-bawa ini ya guys. Jangan sampai kebawa pulang lagi, haha. Ini masuk GBK. Lah? Bingung tahu, aku kan mau ngambil foto estetik. Susah banget deh. Kotor. Bukan kotor. Posisinya tuh nggak ada yang enak. Yang di kan tadi 626 apa 625 gitu ya. Yang buat honeymoon itu. Itu tuh kayak mau ngambil lurus nih dari tengah-tengah terus ngambil ke sono gitu. Nggak bisa, ada TV. Mau ngambil yang smoking, balkonnya segitu doang. Iya, mau ngambil dari mana kita harus pakai drone tau. Iya makanya. Mau difotoin, mau foto katanya fotoin kamar yang baru. Itu yang di share desain dulu ya? Iya. Yang warna coklat kan? Iya. Iya itu. Yang Februari juga itu. Iya, Februari. Emang apa? Apa sih kan gue pamerin gitu. Ya buat nih demi buatan Miftah family, gue bilang gitu. Oh iya. Ya, iyalah adek lu harus gini. Iyalah biar gak malu-maluin kakaknya, gue bilang. Oke, jadi janji di Jakarta yang gue maksud tadi itu adalah malam ini gue akan main softball. Ayey. Silo bener. Waduh. Gue adik, apapun kegiatan gue kalau diajak ya ikutlah. Gue kakak. Kalau gue sih rasanya Selesai softball karena parkirannya lumayan banyak lampu-lampu, jadinya kelihatannya agak sedikit estetik dan bagus buat foto-foto. Jadilah gue bikin konten sedikit nih guys. Ini tadinya sih pengen konten kayak sinematik gitu, cuma kayaknya gue kurang bakat ya bikin kayak gitu-gitu. Jadi ya udah segini aja. Nah ini juga lagi nih bela-belain turun mobil di perjalanan pulang, masih di Senayan sih. Ya begini walaupun suara aslinya berisik banget. Oke, baiklah, setelah selesai warawiri dari Jakarta ke Bogor, terus ke Jakarta lagi, terus sekarang lagi perjalanan pulang menuju ke Kabupaten Bogor. Jadi selesai sudahlah vlog kali ini guys. Vlog a day in my life gua bersama Viji seharian full. Yang pada saat itu Viji belum sama sekali diservis dan cek mesin, tapi alhamdulillahnya aman sentosa. Di bawah jalan ratusan kilometer. Viji tidak bermasalah sama sekali walaupun di starternya agak sedikit susah aja. Tapi di perjalanan dia nggak mati tiba-tiba atau bahkan sampai di towing pada kayak
waktu itu. Ya pada saat itu sih belum kelihatan guys, karena masih Februari dan tragedi di towing 2 kali itu di bulan Maret guys. Kalau nggak ngerti sama yang gue bicarain tentang perjalanan Fiji yang di towing, tonton aja video-video gue sebelumnya ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and see you on another video. Bye bye.